Nama saya Nadira. Saya seorang siswa SMK yang bersekolah di kabupaten tempat saya tinggal. Tempat tinggal saya adalah sebuah desa yang jaraknya sekitar 7 jam dengan perjalanan darat dari ibu kota provinsi Gorontalo. Ayah bekerja sebagai nelayan. Ibu saya membantu ayah dengan membuka warung kecil-kecilan di rumah. Setiap hari, saya dan beberapa teman seusia saya yang tinggal satu desa, bila ke sekolah selalu menggunakan perahu. Sekolah kami tidak begitu jauh jaraknya, namun tetap harus menggunakan perahu karena letaknya di daratan. Hari ini, awal saya masuk sekolah setelah sekitar 10 hari mengikuti program siswa mengenal Nusantara di beberapa kota di luar provinsi Gorontalo. Anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu mari kita dengar bersama-sama kesan dan pesan teman kita Nadira yang mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 provinsi yang kami kunjungi. Pertama, Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Dan kedua, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Menyebut nama Pontianak, maka pertama-tama yang paling kita ingat bahwa wilayah Pontianak memang sangat banyak sungai yang karena memang kondisi geografisnya. Ada ratusan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang bisa kita temukan saat kita berada di kota Pontianak. Maka itu jangan heran, sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan boleh dibilang cukup berlimpah di Pontianak. Selain banyak sungai, hal lain yang terkesan di Pontianak adalah sebagai kota yang dilintasi oleh garis khatulistiwa.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi membangun sebuah tugu yang dikenal dengan nama Tugu Katulistiwa yang bertempat di kota Pontianak. Bahkan tugu ini merupakan ikon kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Daerah khusus ibu kota Jakarta berbeda lagi. Sebagaimana yang biasa kita lihat di televisi-televisi, selalu ramai dan padat, baik penduduknya, rumah-rumah atau bangunan-bangunannya, serta kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beberapa tempat yang secara khusus kami kunjungi saat berada di kota Jakarta, antara lain Museum Nasional, Monumen Nasional atau Monas, dan Kota Tua. Museum Nasional yang terletak tak jauh dari Istana Negara hampir setiap saat ramai dikunjungi oleh para pelajar maupun masyarakat umum. Banyak informasi penting terkait sejarah bangsa Indonesia yang disimpan di museum tersebut. Tentu ini dapat disebut sebagai salah satu sumber belajar bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana bangsa Indonesia dulu sebelum sekarang menjadi bangsa yang hebat. Kemudian, Monumen Nasional atau yang disebut Monas terletak tidak begitu jauh dari Museum Nasional. Memiliki halaman yang sangat luas. Kemudian di tengah-tengahnya berdiri tegak tugu setinggi 132 meter untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan pemerintahan Belanda. Pembangunannya dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno. Tugunya dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Kemudian masih di sekitar Monas terdapat Lenggok Jakarta, semacam pasar tradisional yang menjual aneka makanan dan oleh-oleh khas Jakarta. Termasuk makanan khas Jakarta atau Betawi, yaitu kerak telur. Dari Monas, kami lalu menuju Kota Tua. Seperti namanya, bangunan di Kota Tua adalah bangunan-bangunan lama dan bersejarah. Sengaja tidak dipugar karena bangunan ini adalah bangunan yang dilindungi. Terdapat Museum Fathahillah di Komplek Kota Tua yang berisikan foto-foto dan jejak sejarah. Bagaimana perlawanan masyarakat Betawi yang dipimpin oleh Fathahillah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi sekeras-kerasnya kota Jakarta dengan berbagai kepadatan yang ada, ternyata tidak membuat penduduknya terbawa dengan keadaan tersebut. Seperti sebuah peristiwa yang saya alami saat berada di Monas. Dalam keadaan yang ramai dan padat oleh orang-orang, ternyata tetap masih ada orang yang patut untuk diteladani. Kalimantan Barat dengan Pontianaknya, Jakarta dengan kepadatannya, kemudian Gorontalo dengan sumber daya yang dimilikinya. Dan masih banyak lagi daerah-daerah lain yang masing-masing memiliki ikon adalah Indonesia. Adat istiadat dan budayanya, walaupun masing-masing berbeda, adalah sebuah kekuatan. Masing-masing berdiri di atas kearifan lokal,
yang rata-rata masih tetap dipegang teguh. Maka setelah mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara, hal yang dapat saya katakan sekarang adalah saya bangga menjadi anak Indonesia. Tapi kegiatan ini bermula dari adanya surat Direktur Utama Bank BTN yang beliau tulis khusus untuk anak-anak di seluruh Nusantara, termasuk untuk anak-anak di Provinsi Gorontalo. Inilah awal ide kegiatan hebat itu. Anak-anakku yang kami banggakan, semakin hari hidup ini semakin penuh dengan tantangan-tantangan hebat. Pengaruh perkembangan teknologi, termasuk teknologi komunikasi massa dan juga media sosial, sungguh tak bisa dianggap sederhana, seperti pisau bermata dua. Ia akan memberi manfaat, namun juga dapat menimbulkan perpecahan jika kita tidak waspada, apalagi salah dalam menggunakannya. Dan ingatlah anak-anakku, bahwa kita ini Indonesia, kita ini Pancasila. Anak-anakku yang kami sayangi, kalian adalah calon pemimpin dan generasi akan datang negeri ini. Teruslah kalian belajar, jangan ada rasa lelah untuk terus dan tetap belajar. Jadilah pemimpin hebat, atau apapun cita-cita kalian. Jadilah pribadi yang kelak hidup dan kehidupan kalian bermanfaat bagi orang lain. Salam, Mariono, Direktur Utama BTN. Terima kasih Bapak Mariono, Direktur Utama Bank BTN. Terasa hari-hari kami setelah itu berbeda. Kesuksesan tak ada hubungannya dengan apakah seseorang tinggal di desa atau dari dusun terpencil sekalipun, atau tinggal di kota besar. Semua tergantung dari kemauan diri kita sendiri untuk ingin sukses atau tidak.
Tidak ada kesuksesan yang datang seketika. Semuanya melalui proses. Karena itu, semua harus dilatih sejak kecil dan tak boleh mengeluh. Kecerdasan otak juga tak menjamin seseorang akan bisa sukses. Diperlukan pula kecerdasan emosional, seperti suka menolong sesama dan menghormati orang lain, apalagi yang usianya lebih tua. Hal yang terasa luar biasa adalah adanya kesempatan bertemu dengan Direktur Utama Bank BTN Bapak Mariono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Ibu Rini Sumarno saat kami berada di Jakarta. BUMN hadir untuk negeri. Kini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tiba. Seluruh lapisan masyarakat di semua daerah di Indonesia merayakannya, termasuk masyarakat di desa kami. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengalaman mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara benar-benar sebuah pengalaman yang sulit dilupakan. Bangsa Indonesia saat ini adalah negara yang memiliki sumber daya manusia hebat, dengan kekayaan sumber alam yang berlimpah dan beragam suku budaya yang luar biasa. Tapi, untuk menjadikan bangsa Indonesia tetap hebat, bahkan lebih hebat lagi ke depan, sangat tergantung dari bagaimana generasi muda sekarang mempersiapkan dirinya. Maka, dalam momentum 17 Agustus ini, pertanyaannya, mampukah kita para generasi muda menjadi pemimpin yang dapat diandalkan bagi bangsa Indonesia ke depan? Masing-masing diri kitalah yang bisa menjawab.